Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada video kali ini aku akan membahas resum mengenai materi PBAK Universitas hari pertama kemarin tanggal 31 Agustus dan hari ini tanggal 1 September. Nah, hari pertama kan itu kita diberi tugas meresum dua materi. Saya memilih materi yang disampaikan oleh Bapak Rektor dan juga Bapak WR Kemahasiswaan. Nah, materi yang disampaikan oleh Pak Rektor yang pertama mengenai sejarah transformasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi pertama itu tahun 1961. UIN Malang itu masih belum UIN Malang ya, masih Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta. Nah, lanjut tahun 1965 berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya. Nah, dilanjut tahun 1997 berubah menjadi STAIN Malang, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang. Koreksi ya kalau salah ya. Selanjutnya tahun 2002 berubah nama menjadi UIS atau Universitas Islam Indonesia Sudan tahun 2002. Nah, tahun 2004 baru ini menjadi UIN Malang, tetapi masih hanya UIN Malang saja namanya. Nah, nama yang sekarang ini itu sudah ada tahun 2009. Jadi setelah 2009 menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi seperti itu transformasi UIN Malang. Nah, selanjutnya mengenai visi misi. Nah, ini saya bacakan ya, karena ini adalah hal yang sangat mendasar. Kalau saya jabarkan menurut saya sendiri nanti malah salah, jadi saya bacakan aja. Visinya adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Nah, untuk misinya mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi, kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Nah, Pak Rektor juga menyampaikan mengenai format pendidikan UIN Malang. Inilah mungkin yang yang membedakan antara UIN Malang dengan perguruan tinggi lain. Format pendidikan UIN Malang terintegrasi antara pendidikan tinggi dan ma'had. Jadi kita di UIN Malang itu bukan hanya menjalani pendidikan tinggi sesuai dengan prodi yang kita ambil dulu ya, tetapi juga ada kewajiban ma'had selama 1 tahun. Jadi kita kayak double gitu. Selain kuliah, kita juga mondok. Selain kita dapat ilmu tentang program studi yang kita ambil, kita juga memperdalam ilmu agama. Asik ya. Nah, karena situasi sekarang masih pandemi, pendidikan atau perkuliahan dan juga ma'had dilakukan secara online berdasarkan surat keputusan dari rektor selama 1 tahun. Maksud saya 1 semester itu kita masih online. Kalau misalkan nanti di semester 2 sudah memungkinkan untuk offline, ya kita akan offline. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Rektor UIN Maliki Malang. Sebenarnya ada banyak yang disampaikan, tapi kita mengingat durasi video ya. Selanjutnya kita membahas resum materi yang disampaikan oleh Wakil Rektor Kemahasiswaan Bapak Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental dan spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, jadi kita harus punya mental spiritual yang bagus. Nah, ciri-ciri atau indikator
Mahasiswa yang memiliki mental dan spiritual adalah mahasiswa yang berpikir ilmiah. Jadi melakukan transformasi metode belajar. Karena kita kan dari SMA sederajat mungkin punya metode belajar yang seperti itu. Nah, di perkuliahan metode belajar harus harus ada transformasi, harus ada perubahan. Kita harus bisa adaptasi dengan lingkungan dan kegiatan yang ada di kampus. Nah, selanjutnya adalah berpikir dan berperilaku positif. Jadi kita berbicaranya sopan, perilaku kita sesuai dengan etika. Nah, dan beliau juga mengatakan kalau misalkan PBAK dilakukan secara luring, kita yang cowok-cowok ini diwajibkan untuk memotong rambut sampai gundul. Nanti karena online ya nggak bisa. Nah, yang ketiga adalah harus kreatif. Jadi kita harus memerankan diri di masyarakat sebagai mahasiswa UIN Maliki Malang yang berkarakter ulul albab. Nah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu juga memberikan fasilitas-fasilitas kepada mahasiswanya yang punya minat, bakat terhadap hal-hal tertentu. Nah, di UIN Malang ini ada 18 UKM yang bisa dipilih sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kita. Banyak banget ya, ada 18. Nah, salah satunya ada simfoni. Jadi teman-teman yang suka tentang penyiaran, radio seperti itu bisa gabung. Terus lagi teman-teman yang suka dengan hal-hal yang berbau militer, suka dengan kegiatan-kegiatan yang semi militer seperti itu, teman-teman bisa ikut UKM Resimen Mahasiswa Menwa. Nanti teman-teman silakan ikut. Nah, selanjutnya juga ada UKM Kepramukaan. Mungkin teman-teman yang waktu SMA-nya suka sekali dengan pramuka, nah ini mungkin teman-teman bisa ikut. Nah, selanjutnya juga ada organisasi intrakurikuler, yaitu ada DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi umum itu biasa disebut sebagai BEM ya. Kalau di UIN itu disebut sebagai DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ini di bidang eksekutif ya. Legislatifnya ada SEMA. Mungkin kalau di SMA DEMA itu seperti OSIS ya. Kalau SEMA mungkin seperti MPK kalau di SMA. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu silahkan dikoreksi. Nah, dengan adanya UKM dan juga organisasi-organisasi yang ada di kampus ini diharapkan mahasiswa aktif. Jadi bukan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tetapi kita diharapkan berperan aktif dalam UKM ataupun organisasi yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kita. Kenapa seperti itu? Karena begini teman-teman, Bapak Ahmad Fatah Yasin ini menyampaikan juga bahwa syarat lulus itu harus ada SKKM. Nah, apa itu SKKM? SKKM adalah Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Jadi yang ini tadi, kalau misalkan teman-teman jadi mahasiswa kupu-kupu, tidak aktif dalam organisasi, nah ini lebih baik kalau misalkan memutuskan jadi mahasiswa kupu-kupu di UIN Malang, pikir-pikir lagi deh. Karena ya itu tadi ada syarat lulus. Jadi kalau misalkan pengen lulus UIN itu ada syarat Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa dengan minimal skor 250. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak ikut organisasi ataupun UKM itu sangat bisa merugikan teman-teman. Nah, itu tadi resum materi pada hari pertama yang saya pilih.
Nah, yang akan saya bahas ini selanjutnya adalah materi pada hari kedua, yaitu yang saya ambil adalah SEMA Universitas. Nah, SEMA itu sendiri adalah organisasi legislatif. SEMA Universitas mempunyai tugas sebagai mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas. Karena kan ini adalah SEMA universitas ya, nanti mungkin kalau SEMA fakultas nanti mitra kerja DEMA fakultas. Nah, yang kedua, menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkan pada pihak-pihak terkait. Nah, jadi nanti mahasiswa apabila ingin menyalurkan aspirasinya itu ke SEMA universitas. Nah, nanti aspirasi yang kita berikan tidak langsung disalurkan ya, tetapi dipertimbangkan terlebih dahulu. Setelah itu baru disalurkan kepada pihak-pihak terkait. Nah, yang ketiga adalah memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan. Ya, itu tadi ya, sebagai tugas legislatif ya kan. Nah, yang keempat, merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi SEMA ini juga membuat aturan, tetapi aturannya harus sesuai juga dengan aturan yang lebih tinggi, mungkin aturan yang memang sudah ditetapkan oleh kampus. Nah, yang kelima adalah merumuskan ADART, ini terkait anggaran ya, organisasi mahasiswa tingkat universitas, dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Nah, yang keenam, menetapkan garis-garis besar program kerjasama universitas. Nah, SEMA universitas selain juga punya tugas, juga punya kewenangan. Nah, ini kewenangannya yang pertama, melakukan koordinasi dengan senat mahasiswa fakultas di tingkat universitas. Jadi kan yang saya bahas tadi kan SEMA universitas. Nah, SEMA universitas ini punya kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan senat mahasiswa fakultas. Nah, yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa. Nah, yang ketiga, meminta progress report DEMA universitas atas pelaksanaan program kerjanya. Jadi seperti itu ya mengenai SEMA universitas. Nah, selanjutnya kita bahas resum materi tentang DEMA universitas, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Nah, kalau tadi kan SEMA sebagai legislatif, nah ini eksekutifnya adalah DEMA. Nah, fungsi DEMA universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Selanjutnya, yang ketiga, memberikan instruksi kepada UKM dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Jadi kalau DEMA itu apa ya? Ya itu dieksekutifkan sebagai pelaksana. Kalau yang SEMA tadi sebagai legislatif, sebagai pengawas dan juga perumus. Nah, dalam melaksanakan fungsinya, DEMA juga punya tugas-tugas yang sangat vital. Yang pertama, menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA universitas dalam bentuk program kerja. Nah, masih ingat kan tadi saya menyampaikan bahwa SEMA universitas itu adalah mitra kerja dari DEMA universitas. Nah, ini berkaitan dengan tugas yang nomor 2 tadi ya, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Nah, yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Jadi itu ya tugas dari DEMA. Kalau SEMA dia tidak
tidak memberikan instruksi kepada UKM, tetapi yang memberikan instruksi adalah Dema Universitas. Nah, itu tadi SEMA dan juga Dema Universitas. Nah, selanjutnya ini saya meresum materi tentang UKM Resimen Mahasiswa atau Menwa Satuan 811. Nah, Menwa itu sendiri berdiri pada tanggal 17 November 1981. Nah, di UIN Maliki Malang, Satuan Resimen Mahasiswa itu namanya Wira Cakti Yuda. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya minat tentang militer, kegiatan-kegiatan yang semi militer, itu bisa bergabung di UKM Resimen Mahasiswa atau Menwa. Nah, misi dari Menwa itu sendiri adalah meningkatkan kesadaran bela negara pada generasi muda, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan dan manajemen melalui kegiatan dan pelatihan di organisasi. Yang ketiga, pengabdian masyarakat dan kontribusi aktif dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Seperti itu. Dan ini Menwa ini juga kegiatannya bukan hanya di kampus UIN, tetapi juga di di tempat-tempat latihan bersama TNI juga. Nah, ini teman-teman kalau misalkan berminat bisa ikut Resimen Mahasiswa. Nah, ini yang keempat ya, materi keempat yang saya resum adalah materi dari Bapak Dr. Andes Haji Basri MA PhD. Nah, ini materinya saya sangat suka sekali mendengarkan karena beliau juga orang yang hebat sekali pokoknya. Materinya tentang conceptualizing the moderation in the context of Indonesian Islam. Jadi beliau membahas mengenai sebenarnya Muslim moderat ya, yang ditugaskan oleh panitia beberapa hari yang lalu. Nah, yang beliau sampaikan itu mengenai masyarakat kita yang menganggap bahwa Muslim yang baik itu adalah Muslim yang kearab-araban. Jadi simbol kearab-araban itu adalah simbol Muslim yang baik di mata kebanyakan masyarakat di Indonesia. Nah, hal ini sangat disayangkan sekali bahwa karena Arab sendiri itu belum tentu semuanya hal-hal yang berkaitan dengan Arab itu Islami. Nah, menurut beliau Bapak Dr. Andes Haji Basri ini orang yang berpakaian jubah dengan jenggot tebal, pakaian cingkrang dan ada tanda sedikit hitam di dahi itu perkataannya lebih didengar oleh masyarakat daripada orang yang sebenarnya ilmunya dalam, juga sama-sama dari pesantren, pengalaman juga banyak, tetapi tidak menggunakan simbol-simbol yang kearab-araban. Itu justru oleh masyarakat tidak terlalu didengar. Nah, inilah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa itu harus bangga sebagai Muslim yang tinggal di Indonesia dengan keberagaman yang luar biasa, hidup berdampingan dengan masyarakat yang beda agama, beda suku, beda bahasa. Kalau mendengar materi dari Bapak Dr. Andes Haji Basri ini, saya juga teringat dengan salah satu wali songo, yaitu Sunan Kalijogo. Beliau memakai pakaian adat Jawa ya, lengkap dengan belangkonnya. Beliau punya ilmu tentang Islam yang sangat dalam. Mungkin apabila orang-orang seperti
berpenampilan seperti Sunan Kalijogo di masa sekarang mungkin tidak terlalu didengar, karena yaitu tadi fenomena yang terjadi di masyarakat kita bahwa pemuka agama itu yang paling dengar adalah pemuka agama yang memakai simbol-simbol kearab-araban seperti yang disampaikan tadi tentang jenggot yang panjang, dahi yang ada tanda sedikit menghitam, pakaian cirah dan lain-lain. Sebenarnya itu tidak masalah, tetapi kita juga tidak boleh mengkesampingkan orang-orang yang punya ilmu agama yang dalam, pengalaman yang banyak, tetapi tidak menggunakan simbol-simbol kearab-araban itu tadi. Nah, mungkin itu resume materi dari saya. Apabila dalam penjelasan saya ada banyak sekali kekurangan, ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi ya teman-teman ataupun kakak-kakak yang nonton ini yang lebih tahu tentang apa yang saya sampaikan tadi. Kalau misalkan yang saya sampaikan ada kesalahan, mohon dikoreksi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.